Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim lahir pada tahun 1888 di Bangkalan, Madura. Beliau merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara, dari Kiai Haji Tamim Irsyad, seorang kiai asal Bangkalan, Madura. Saudara-saudara beliau diantaranya Muhammad Fadlil, Siti Fatimah, Muhammad Romli Tamim, dan Umar Tamim. Sejak masih kecil, beliau diboyong oleh orang tuanya, Kiai Haji Tamim Irsyad ke Peterongan, Jombang. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim wafat pada tanggal 16 Ramadhan 1377 Hijriah atau tanggal 6 April tahun 1958 Masehi di Rejoso. Sebulan sebelum Kiai Romli meninggal, pesantren Darul Ulum sudah berduka dengan wafatnya Kiai Haji Dahlan pada tanggal 16 Maret tahun 1958 di usia 57 tahun. Tak cukup di situ saja, tahun 1961 Kiai Haji Masum Kolil menyusul kakak dan pamannya ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tahun 1961 adalah akhir era kepemimpinan 3 serangkai Kiai Rejoso. Setelah lama mengabdi di pesantren Tebuireng, Kiai Haji Muhammad Romli Tamim diambil sebagai menantu oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang dinikahkan dengan putri beliau, Nyai Izah binti Hashim pada tahun 1923 Masehi. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama. Nyai Izah kemudian menikah lagi dengan Kiai Idris Kamali. Seusai pengabdiannya di Tebuireng dan setelah merasa gagal pada perkawinan pertama, beliau nikah lagi dengan putri desa Besuk, Jombang yang bernama Nyi Maisyarah. Di masa kecilnya, selain belajar ilmu dasar agama dan Al-Quran kepada ayahnya sendiri, juga belajar kepada kakak iparnya yaitu Kiai Haji Kolil, pembawa tarikah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah di Rejoso. Setelah belajar agama dari keluarga sendiri, pemuda Romli berangkat menuju Madura untuk belajar kepada guru ayahnya, Syekhona Kolil Bangkalan. Disinilah Romli belajar banyak tentang agama, ilmu alat nahwu sorof dan tasawuf menjadi menu hidupnya sehari-hari. Setelah dirasa cukup belajar kepada Kiai Haji Kolil Bangkalan, beliau melanjutkan belajar ke pesantren Tebuireng langsung di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Usianya ketika itu adalah 25 tahun, usia yang cukup matang dan dewasa. Kealiman, kecerdasan dan ketawaduan Kiai Romli membuat Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menaruh hati pada beliau. Akhirnya beliau diminta untuk mengajar para santri Tebuireng. Bahkan karena dianggap mumpuni dalam mengajar, Kiai Romli diangkat menjadi lurah pondok. Pada tahun 1919 Kiai Romli melanjutkan belajarnya di Tanah Suci Mekah selama 1 tahun. Setelah kembali ke Tebuireng, gelar Kiai melekat erat dalam nama beliau, Kiai Muhammad Romli Tamim. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim pulang ke rumah orang tuanya di Rejoso, Peterongan. Di sana bersama keponakannya, Kiai Haji Dahlan Kolil. Kiai Romli dan Kiai Dahlan Kolil bahu-membahu mengembangkan pondok pesantren Darul Ulum pada tahun 1939. Tak lama kemudian adik Kiai Dahlan, Kiai Masum pulang dari Mekah. Terbentuklah istilah 3 serangkai Kiai Darul Ulum. Di antara murid-murid beliau yang terkenal dan menjadi kiai besar ialah Kiai Haji Muhammad Abbas, Buntet Cirebon, Kiai Haji Muhammad Usman Ishak, Sawah Puluh Surabaya, Kiai Haji Sonaji, Kebumen, dan Kiai Haji Imron Hamzah, Sidoarjo. Di samping seorang mursyid, Kiai Romli juga produktif dalam menulis kitab. Di antara kitab-kitab karangan beliau ialah Al-Istighosah bi Hadrati Rabi Al-Bariyah,
Samratu Al-Fikriyah, Risalah Al-Waqiyah, dan Risalah As-Sholawat An-Nariyah. Pencipta wirid istighosah. Kata istighosah adalah bentuk masdar dari fi'il matli, istaghosa, yang berarti mohon pertolongan. Secara terminologis, istighosah berarti bacaan wirid tertentu yang dibacakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala problematika kehidupan yang dihadapi. Di kalangan masyarakat khususnya kaum Nahdiyin, istighosah baru dikenal luas pada tahun 1990-an, di kalangan murid tarekat, khususnya tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dalam tradisi NU, istighosah menjadi salah satu ajaran yang diamalkan secara rutin dalam banyak kesempatan. Tak banyak yang tahu bahwa penyusun amalan fenomenal ini adalah Kiai Haji Romli Tamim. Peran Kiai Romli tak bisa dipungkiri dalam khazanah tradisi ke-NU-an. Bahkan umat Islam seluruh Indonesia mengenal dan hafal bacaan wirid itu. Susunan istighosah terangkum dalam kitab karangan beliau, Al-Istighosah bi Hadrati Rabbal Bariyah, tahun 1951. Kemudian pada tahun 1961 diterjemah ke dalam bahasa Jawa oleh putranya Kiai Haji Mustain Romli. Kiai Romli menyusun kitab ini tidak lain adalah dalam kapasitas sebagai seorang mursyid tarekat besar, namun agaknya terlalu remeh jika tujuan itu melatar belakangi karangan beliau. Geliat perkembangan dunia dan kemajuan teknologi tak pelak membuat manusia menjadi hedonis, konsumeris, dan statis. Untuk itu Kiai Romli mengajak umat muslim sejenak di tengah kemelut duniawi mengingat Allah dalam lantunan-lantunan zikir yang beliau susun. Kaum Nahdiyin patut bertawasul secara khusyuk pada Kiai Romli Tamim. Sebab tarekat yang beliau kembangkan adalah oase di tengah panasnya dunia dengan berbagai kemelut duniawi. Itulah biografi pendek Kiai Haji Muhammad Romli Tamim. Sebelum melanjutkan kisah karomah Kiai Haji Romli Tamim, alangkah baiknya like, komen, share dan subscribe channel Bedeguk 2020. Karena subscribe itu gratis. Karomah Kiai Haji Muhammad Romli Tamim diceritakan, sebelum membuat wirid istighosah, Kiai Romli melaksanakan tirakat puasa selama 3 tahun. Selama masa tirakat itulah beliau memperoleh ijazah wirid-wirid istighosah dari para waliullah. Wirid pertama yang beliau terima adalah wirid berupa istighfar, dan karena itulah istighfar beliau letakkan di urutan pertama dalam istighosah. Demikian juga urutan berikutnya adalah sesuai dengan urutan beliau menerima ijazah dari para waliullah lainnya. Salah satu karomah Kiai Haji Muhammad Romli Tamim yang banyak diriwayatkan oleh para kiai diantaranya adalah saat berkecamuknya perang melawan sekutu yang diboncengi NICA pada bulan November tahun 1945. Al-Kisah, di zaman pertempuran melawan sekutu berkecamuk kembali di tanah air, tepatnya pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Beliau menggerakkan santri-santri untuk maju perang di barisan komando Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang juga guru sekaligus mertua beliau. Beliau sendiri turut terjun ke medan tempur saat itu. Sebelumnya para santri diberi minuman dan dibekali kepalan-kepalan tanah liat yang telah diasmai. Konon, setiap kepalan tanah liat itu dilemparkan, akan bereaksi seperti bom yang meluluh lantakkan musuh. Dan seperti kita ketahui bersama, kemenangan berhasil diraih para pejuang Hizbullah saat itu. Di lain kesempatan, konon Mbah Yai Romli pernah ditahan oleh penjajah. Namun anehnya setiap sholat jamaah di Pondok Joso akan dimulai, beliau selalu hadir dan mengimami sholat, namun kemudian kembali lagi. Hal inilah yang pada akhirnya menggemparkan para penjajah saat itu.
karena keanehan Mbah Yai Romli saat itu mengundang simpati besar masyarakat yang ingin setiap hari berdatangan mengunjungi beliau di penjara. Beliau pun dibebaskan oleh penjajah. Selain itu, ada karamah lainnya yang disaksikan oleh santri beliau. Alkisah, ada seorang santri perempuan yang nyantri dan mengabdi ke Kiai Romli, tetapi merasa belum yakin kepada Kiai Romli, sebab dia mengabdi kepada beliau dengan tujuan agar rumah tangganya bisa berkecukupan, karena memang selama ini rumah tangganya serba kekurangan. Namun, setelah kurang lebih setahun dia berkhidmah, ternyata keluarganya tetap begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Kiai Romli pun tahu perihal tujuan santri ini. Lalu, dipanggillah santri tersebut. Beliau mengatakan, rupanya kamu belum yakin ya kepada saya. Sekarang pergilah kamu dengan jalan kaki kemana saja yang kau mau. Dan jangan kembali jika kamu belum benar-benar yakin kepada saya. Maka pergilah perempuan itu ke arah timur dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, setiap ia merasa lapar dan haus ada saja yang menyapa dia sembari berkata, kamu santrinya Kiai Romli ya? Mari singgah di rumahku walau sebentar. Kemudian orang tersebut memberinya makanan dan minuman. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang sampai seminggu kemudian. Setelah genap seminggu ia berjalan, ia merasa capek dan akhirnya dia tidur di bawah pohon. Dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan orang berpakaian putih seraya berkata, hai santrinya Kiai Romli, jika kamu hanya menginginkan harta dunia maka terimalah ini. Tetapi jika kamu menginginkan keberkahan dalam hidupmu, maka segeralah kamu kembali kepada gurumu. Saat terbangun, tiba-tiba ia mendapati bongkahan emas di pangkuannya. Ia terkejut bukan main melihat bongkahan besar emas yang andaikan dijual maka rumah tangganya akan terpenuhi dan tidak akan kekurangan sama sekali. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali menemui Kiai Romli sambil membawa bongkahan emas yang didapatnya melalui mimpi. Saat dia telah sampai, Kiai Romli pun berkata, loh, kok kamu sudah kembali? Santri itu menjawab, iya Kiai. Saya sudah yakin dan insya Allah saya ikhlas berkhidmah pada Kiai. Ini batu emas yang semalam saya terima, sembari menunjukkan sesuatu yang ada di tangannya. Kiai Romli pun berkata, ambil saja batu itu milikmu, tidak Kiai. Saya hanya ingin hidupku dan keluargaku penuh berkah, jawab si santri. Kalau begitu, taruh batu itu di atas meja sana, jawab Kiai Romli. Maka segera ditaruhlah batu itu di atas meja, dan si santri kembali melaksanakan tugasnya sebagai santri yang ikut dan mengabdi ke Kiai. Kemudian, setelah genap 2 tahun ia berkhidmah, ia disuruh pulang oleh Kiai Romli. Setelah ia pulang dan kembali bersama keluarganya, ia benar-benar merasakan keberkahan dalam hidupnya. Ilmunya yang walau sedikit ternyata mendatangkan berkah dan manfaat baik untuk diri, keluarganya, maupun masyarakat luas. Hampir setiap hari, rumahnya tidak pernah sepi dari tamu dari berbagai daerah. Itulah tadi karomah Kiai Haji Muhammad Romli Tamim. Semoga hikmah dan barokah mengalir, dan semoga karunia Allah senantiasa menghiasi setiap hembusan nafas kita. Amin amin ya robbal alamin. Salam Bedeguk 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.